Baik, selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman safety di seluruh Indonesia. Untuk pagi hari ini kita sharing terkait dengan ngobrol berbincang ringan tentang bahaya ya. Ada quote dari dunia safety, quote-nya begini, hati-hati dengan bahaya. Bahaya itu tidak akan main-main teman-teman semuanya, sehingga kita semuanya, saya, Anda, kita semuanya akan benar-benar dibuat celaka dengan bahaya tersebut. Setuju ya? Itu karena sifat bahaya itu akan mencelakakan. Baik. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah kalau begitu lalu bagaimana Pak cara mengontrol atau mengatasi bahaya tersebut? Baik. Kalau kita tidak ingin terjadi kecelakaan dan berbuah menjadi sebuah risiko yang tingkat risiko itu bermacam-macam Pak ya, dari mulai ringan sampai dengan kehilangan anggota tubuh sampai pada sebuah kematian. Nah itu terkait dengan jiwa kita. Belum lagi alat yang kita gunakan, belum lagi kerugian terhadap perusahaan, belum lagi dengan risiko-risiko yang lain muncul banyak sekali ya. Baik, yang pertama kita mengontrol bahaya itu, langkahnya pertama adalah mengenali bahaya. Baik teman-teman, kalau kita analogikan bahwa bahaya itu sesungguhnya bisa kita kenali. Cuman bagaimana kita mengenali bahaya itu secara menyeluruh, secara sempurna. Ya, ini perlu adanya pelatihan ya. Ada yang disebut dengan mengenali bahaya. Ya, jadi setiap orang itu tidak mempunyai kemampuan yang sama untuk mengenali bahaya. Tidak semua sama. Nah, bisa berbekal pada sebuah insting, bisa berangkat dari sebuah pengalaman, bisa berangkat daripada diskusi, bisa berangkat daripada informasi-informasi yang kita serap dari dunia-dunia lain, dari informasi yang lain, sehingga kita mempunyai pemahaman tentang adanya bahaya. Yang pertama adalah kita kembali bagaimana kita bisa mengenali bahaya tersebut seutuhnya. Ya, bagaimana kita bisa menghindari sesuatu bahaya kalau kita nggak kenal bahaya, kan itu masalahnya. Maka semuanya, seluruh karyawan, seluruh pekerja, kita bekali training untuk bisa mengenali bahaya. Ya, ada itu bahaya biologi, ada itu bahaya kimia, dan seterusnya gitu. Yang kedua, teman-teman, setelah kita bisa mampu dan mempunyai kemampuan untuk bisa mengenali bahaya di tempat kerja kita, di lingkungan kita, maka yang kedua adalah menilai tingkat bahaya. Nah, ini penting sekali teman-teman untuk kita membuat mitigasi atau membuat pencegahan dalam sesuatu sehingga memungkinkan akan terjadi suatu kecelakaan kerja. Kita bisa tegak, kita bisa turunkan nilai angka kecelakaan kerja, bahkan nilai risikonya bisa kita turunkan gitu. Contoh, kalau umpamanya kita naik motor itu bahayanya ada ya. Contoh sederhana ini yang sering kita dapatkan. Naik motor itu bahayanya apa? Bahayanya bisa menabrak atau tertabrak ya. Kalau tertabrak apa risikonya? Risikonya itu ya minimal lecet, ya minimal sawan, ya minimal patah tulang, ya naik lagi menjadi cacat permanen, naik lagi menjadi sebuah kematian. Kita perlu kenali tingkat-tingkat bahaya tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah tahu bahaya dan menilai tingkat bahaya, maka ditetapkan biasanya dalam suatu perusahaan atau dalam suatu SOP atau WI, work instruction, dalam suatu pekerjaan itu disusun. Tujuannya dan tidak lain adalah untuk memenuhi 3 unsur. Yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua terkait dengan produktivitas, yang ketiga terkait dengan safety ya. Ini harus dijunjung tinggi dalam dunia pekerjaan atau dunia safety. Bagaimana kita bisa bekerja produktif sesuai dengan target-target yang ada begitu tuh. Contoh, buat keripik dapat 10 bungkus ya sehari itu tuh. Oke, ketemu ya. Produknya ketemu. Nah, terus yang kedua, bagaimana kita bisa efektif bekerja? Itu efektif kalau didukung dengan
badan yang sehat dan seterusnya gitu. Yang ketiga, safety ya. Bisa saja Pak itu kita produk sehari itu bisa 15 bungkus kita hajar bisa. Cuman masalahnya di safety-nya kita akan bermasalah ya. Mungkin terjadinya kecelakaan kerja karena buru-buru megang pisau atau alatnya kita tidak periksa ya. Sehingga terjadi kecelakaan kerja seperti itu. Belum lagi PAK, penyakit akibat kerja ya, karena kerjanya sehari itu 7 jam ya Pak ya. Terus kita hajar terus sehingga lembur terus tiap hari ya, tanpa kita perhatikan lemburnya, sehingga orang itu mempunyai kekuatan tubuh yang terbatas manusia dan harus kita lindungi. Maka dituangkan dalam undang-undang pemerintah oleh negara itu dilindungi Pak, bagaimana kita bekerja dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa pentingnya kita untuk melakukan mitigasi bahaya seperti itu. Yang ketiga maksud saya, ketika kita sudah melakukan mengenali bahaya, lalu menilai tingkat bahaya, maka terakhir yang perlu kita lakukan adalah merubah atau bertindak. Ya, merubah atau bertindak sesuai dengan kemampuan kita. Teman-teman yang saya hormati, bahwa ketika sudah kita mengenali bahaya, ini bahayanya A. Ini risikonya B, C, D, E, F, G. Lalu apa yang kita lakukan? Hanyakah kita diam saja atau pura-pura nggak tahu ya? Atau hanya dipasang di status? Tidak. Jadi yang paling standar itu adalah kita bertindak yaitu dengan cara melaporkan. Kasih tahu sama teman kita, sama perusahaan kita, ya, sama atasan kita, dengan cara biasanya kalau di perusahaan itu ada form-form tertentu ya, bisa pelaporan bahaya ya, dan seterusnya. Itu artinya kita bisa melakukan sebuah pelaporan. Tujuannya apa? Untuk ditindaklanjuti ya, untuk ditindaklanjuti. Ya, kalau bahaya sederhana mungkin di depan rumah kita ada lubang, kita bisa tutup lubang itu dengan kita sendiri, kemampuan sendiri kita bisa lakukan gitu. Kalau kita nggak bisa melakukan, contohnya jembatan kampung putus ya, itu memerlukan pekerjaan biaya yang besar ya, itu memerlukan pekerjaan orang-orang yang banyak seperti itu. Sama di perusahaan, mesinnya rusak tapi masih dipakai, tidak normal tapi masih dipakai, itu akan membahayakan pekerja. Nah, makanya nggak mungkin juga kita melakukan perbaikan mesin itu, maka kita laporkan mesin itu. Nah, sehingga bertindak itu bisa kapasitas kita pribadi yang bisa kita lakukan ataupun daripada perusahaan kita yang bekerja. Mungkin teman-teman terkait dengan langkah sederhana untuk mengontrol bahaya.